Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Horas Madita Saluna. Kabar baik bagi kita pada Minggu Advent yang ketiga hari ini. Firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, siapakah di antara saudara yang tidak pernah marah? Ada yang tidak pernah marah? Tunjuk tangan dulu. Jangan dong hati. Semua orang pasti pernah marah ya. Marah itu manusiawi. Tetapi marah itu adalah kelemahan manusia. Dan kelemahan manusia adalah cacat dalam diri manusia itu. Saudara pernah merasa tidak senang pada orang karena orang itu punya kelebihan? Apakah saudara pernah merasa iri, dengki atas kelebihan orang, atau sebaliknya? Saudara pernah merasa lebih dari orang lain, lebih tinggi, lebih hebat, lebih pintar. Dengki atau kesombongan itu manusiawi. Tetapi dengki atau kesombongan itu adalah wujud kelemahan manusia. Dan kelemahan itu adalah cacat di dalam diri manusia. Apakah saudara pernah merasa malas, apatis, malas bekerja, malas melayani, malas berdoa, merasa jenuh apalagi karena pandemi COVID-19 yang terus berkepanjangan sampai saat ini? Rasa malas, rasa jenuh, rasa apatis itu manusiawi. Tetapi rasa malas, jenuh, apatis itu adalah cacat di dalam diri manusia. Karena itu kelemahannya. Apakah saudara pernah merasa ingin melakukan sesuatu tapi saudara tahu itu salah? Dan walaupun saudara tahu hal itu salah, saudara tidak dapat menahan diri untuk melakukannya. Tidak dapat menahan diri, tidak dapat menahan nafsu, tidak dapat menahan keinginan, itu manusiawi. Dan tidak dapat menahan diri, itu adalah wujud kelemahan manusia. Dan inilah pintu masuk awal dari dosa. Ketika Hawa tidak dapat menahan dirinya, tidak dapat menahan keinginannya untuk memakan buah terlarang itu, apalagi setelah iblis memprovokasinya dengan mengatakan, justru dengan kau makan buah itu kau akan sama dengan Tuhan.
Keinginan itu semakin tidak terbendung, dan Hawa memetik dan memakan buah itu dan memberikannya kepada Adam. Dan itulah awal masuknya dosa. Dan dosa itulah cacat terbesar manusia. Saudara-saudara, tema minggu kita hari ini adalah hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Di hatabata di dok mangolu soha surahan di haroroni Tuhani. Soha surahan itu sama dengan tidak bercela. Tidak ada kesalahan. Soha surahan itu juga berarti tidak memalukan. Hidup tidak bercacat. Apakah itu mungkin? Apakah bisa kita tidak bercacat? Tidak bercacat, tidak bercela, ada kasurahan itu artinya sama dengan sempurna. Sementara kita manusia tidak ada yang sempurna, bukan? Kita semua punya kelebihan dan kekurangan. Lalu bagaimana mungkin kita bisa tidak bercacat? Dosa saja sudah jelas-jelas menjadi cacat terbesar manusia. Apalagi selama kita hidup di dalam daging yang lemah ini. Yesus juga sebenarnya pernah mengingatkan di Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah engkau sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bagaimana mungkin kita bisa sempurna? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya, saudara? Satu kata, bertobat. Itulah yang disuarakan oleh Yohanes Pembaptis dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kan? Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan hari ini Rasul Paulus mau mengatakan, bertobatlah agar engkau tidak bercacat dan layak menyambut kedatangan Tuhan. Bertobat itu artinya sama dengan berubah. Bertobat dalam bahasa Yunani itu metanoia, atau di ayat kita, di perikop kita hari ini metanoeite, meta. Akar katanya meta yang artinya berubah. Saudara pernah dengar kata metamorfosis? Berubah artinya. Metastase. Kata dasarnya meta, artinya berubah. Nah, tentang perubahan ini di Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita perhatikan, saudara, kata berubah di ayat ini dalam bahasa Yunaninya memakai kata metamorponeste, mirip dengan metamorfosis, berubah. Jadi tubuh yang lemah ini harus kita jadikan persembahan yang hidup. Agar tubuh ini menjadi layak dipersembahkan harus bermetamorfosis. Harus metamorponeste dulu. Harus berubah dulu. Sehingga kita tahu apa kehendak Allah, apa yang baik dan yang sempurna. Agar kita tidak bercacat dan layak pada hari kedatangan Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini melalui surat Tesalonika 5 ayat 16-24, Rasul Paulus memberi nasihat. Bagaimana supaya kita tidak bercacat? Bagaimana supaya kita bermetamorfosis? Pertama-tama Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Murado HP. Bersukacita, ini hal yang paling mudah mungkin dilakukan. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacita itu artinya sama dengan bergembira. Orang yang bergembira, orang yang bersukacita itu terlihat dari wajahnya. Wajah orang yang bersukacita pasti senyum, tertawa, ya tidak tegang, tidak penuh dengan kemarahan atau emosi. Bersukacita bisa diekspresikan dengan berbagai cara, bernyanyi, tertawa, bahkan bersorak-sorai adalah ekspresi sukacita. Mengapa kita bersukacita? Karena Tuhan mau datang. Kita patut bersukacita karena Tuhan berkenan datang untuk mengangkat dan menyelamatkan saudara dan saya, orang-orang percaya. Yang kedua, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa artinya sama dengan teruslah berdoa. Hata Batak, unang masadi hamu martangiang. Unang masadi itu artinya jangan berhenti. Jangan berhenti berdoa. Pandemi COVID-19 ini menyebabkan banyak orang menjadi malas, apatis berdoa, malas beribadah. Sudah nyaman ibadah di rumah, hanya tinggal duduk santai, belum mandi pun gak ada yang peduli, pakai celana pendek pun gak ada yang peduli, nonton TV, beribadah juga katanya. Sudah nyaman dengan kondisi itu, lalu Paulus hari ini mengingatkan, tetaplah berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Karena tubuh ini lemah, maka kita perlu berdoa. Di Getsemane menjelang penyaliban, Yesus berdoa bersama 3 orang muridnya. Yesus berdoa tetapi 3 orang muridnya tertidur. Hal itu terjadi berulang-ulang sampai 3 kali. Disitulah Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Karena daging ini lemah, makanya perlu tetap berdoa. Supaya kuat, supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Orang yang bersyukur pasti tidak pernah malas. Orang yang bersyukur pasti tidak pernah apatis. Bersyukur artinya sama dengan berterima kasih. Pertanyaannya, apa yang harus disyukuri? Apa yang harus disyukuri apalagi di masa pandemi ini? Ibu bapak, saudara-saudara masih bernafas, itu artinya saudara masih hidup. Kehidupan ini adalah anugerah Tuhan. Syukurilah itu. Saudara-saudara bisa mengikuti ibadah offline di gereja ini atau di rumah saudara-saudara kita yang lain. Itu artinya saudara sehat. Kesehatan adalah berkat terbesar. Syukurilah kesehatan itu. Meskipun pandemi masih terus terjadi dan korban terus meningkat, masih lebih banyak hal yang patut kita syukuri. Amin. Nakpe pandemi terus margajang sampai tua 3 dangak taboto. Tapi saya yakin, kita yakin, gumudang dope pasu-pasu ni Tuhani. Seperti kata Kidung Jemaat 439 ya, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya, apa lanjutnya? Kagum oleh kasih-Nya.
berkat Tuhan tidak terhitung. Karena itu mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, Paulus berkata, janganlah padamkan roh. Jangan halangi Roh Kudus bekerja. Mengapa dipakai istilah padam? Sebab salah satu wujud Roh Kudus adalah lidah api. Ya, Ibu Bapak ingat ketika Roh Kudus turun pertama kali atas murid-murid di hari Pentakosta, Roh Kudus itu wujudnya seperti lidah api yang menyala. Roh Kudus adalah api yang membakar semangat untuk melayani. Dan di Roma 12 ayat 11 Paulus memberi nasihat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh manusia memang penurut, tetapi daging lemah, kata Tuhan Yesus. Karena itu biarlah Roh Kudus, karena kita lemah, biarlah Roh Kudus menguasai roh kita yang penurut itu, sehingga Roh Kudus akan menguatkan daging yang lemah ini. Sehingga daging ini pun menjadi penurut seperti roh. Kalau daging kita jadi penurut, dituntun oleh Roh Kudus, maka segala kelemahan kita, kemarahan, dengki, kebencian, keangkuhan tidak dapat menahan diri dan yang lain-lain yang oleh Rasul Paulus disebut dengan istilah perbuatan-perbuatan daging, semua akan lenyap dan berubah menjadi buah roh, perbuatan roh. Dan di Galatia 5 ayat 16 Paulus berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Yang kelima, saudara, Paulus menasihatkan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Apa maksudnya ini? Nubuat di sini adalah nubuat yang berasal dari orang-orang yang memang dianugerahi karunia bernubuat. Nubuat itu berbeda dari ramalan, Amang Inang ya. Nubuat itu berasal dari Tuhan. Dan di zaman sekarang kita sudah jarang mendengar orang bernubuat. Yang keenam, ujilah segala sesuatu. Apa maksudnya ini? Jangan asal terima. Sama seperti himbauan yang sering kita dengar, jangan langsung share berita. Siapa tahu itu hoax, cek, recheck dulu. Dalam bahasa Rasul Paulus, ia mengatakan ujilah segala sesuatu. Jangan cepat-cepat percaya, termasuk terhadap ajaran-ajaran. Di zaman sekarang ini ada banyak sekali aliran gereja, ada banyak sekali pengkhotbah terkenal, buku-buku teologi, ajaran, tafsiran, pendapat, dan semua akan menganggap pendapatnya yang benar. Belum tentu. Karena itu ujilah segala sesuatu, termasuk bermacam pendapat, teologi, ajaran. Pedoman utama kita adalah Alkitab tentu saja. Dan sebagai organisasi gereja HKBP, kita juga punya pedoman yang harus kita pedomani. Konfesi, aturan peraturan HKBP, agenda HKBP, dan keputusan-keputusan rapat pendeta atau sinode godang HKBP. Yang ketujuh, peganglah yang baik. Apa yang baik? Jelas, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, saudara, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kejahatan adalah perbuatan daging. Bila hidup di dalam roh, maka dengan sendirinya keinginan daging dan perbuatan-perbuatan daging akan lenyap. Sehingga kita menjadi tidak bercacat dan layak turut menyambut kedatangan Tuhan. Seperti perumpamaan yang sangat kita kenal, perumpamaan Yesus tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Ke-10 orang gadis itu, baik yang bodoh dan yang bijaksana, semua sama-sama dapat undangan yang sama, menyambut mempelai laki-laki. Ke-10 gadis itu sama-sama manusia yang punya kelebihan dan kekurangan.
Ke-10 gadis itu sama-sama bawa pelita. Tapi 5 gadis yang bijaksana membawa persediaan minyak. Sedangkan 5 gadis yang bodoh tidak membawa persediaan minyak karena mereka bodoh, tidak bijak. Dan kebodohan mereka itulah kelemahan mereka. Dan kelemahan mereka itulah cacat mereka. Dan karena cacat mereka itu, mereka berlima, 5 gadis yang bodoh itu tidak layak menyambut mempelai. Dan memang kelima gadis bodoh itu akhirnya tidak diizinkan masuk ke ruang pesta. Karena kelemahannya, karena cacatnya. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita harus bermetamorfosis. Kita harus berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga engkau menjadi sempurna. Sebab Bapamu di surga adalah sempurna. Bertobatlah sebab Tuhan akan datang segera. Sehingga engkau tidak bercacat dan layak menyambut hari kedatangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman yang boleh kami dengar di minggu Advent yang ketiga pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami sadar Tuhan atas kelemahan, kekurangan, terutama atas dosa-dosa kami. Bila mengingat semuanya itu, sungguh kami sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu dan kami tidak layak untuk turut serta menyambut kedatangan-Mu. Dan pada hari ini firman-Mu mengingatkan kami bagaimana agar kami layak menjadi tidak bercacat, menjadi sempurna, sehingga kami layak menyambut kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, ya Roh Kudus, tuntun kami, kuatkan, mampukan kami, sehingga kami tidak hanya mendengar, tapi mampukan kami melakukan, menghayati, mewujud nyatakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, berkati, lindungi seluruh anggota jemaat-Mu di HKBP Serpong, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, orang dewasa, sampai yang lanjut usia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebagai ungkapan syukur, jemaat akan mengumpulkan persembahan kita untuk dana Natal, dan kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 395. Yesus
berdiri kita nyanyikan ayat 4. Sentosalah hai hatiku